temukan dan gali terus, selalu bersinergi kepada orang-orang positif. Tapi kalau teman-teman memiliki 3 karakter tadi ya, 3 komponen ini dalam diri teman-teman, sudah dipastikan Anda pasti gagal. Jumpa lagi dengan saya Age Manudin. Di vlog kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih banyak orang yang gagal di bisnis multilevel ini. Emang apa sih nggak boleh? Nah baik kawan-kawan semua, bukan hanya di multilevel ya, di keilmuan apapun itu kalau kita punya patokan 3 ini, maka kita insya Allah bisa ya hindari 3 komposisi ini di dalam diri kita. Apa yang pertama? Yaitu adalah blame. Ya, blame itu yaitu selalu menyalahkan orang lain, keadaan orang lain yang dijadikan kambing hitam. Padahal belum tentu kondisi itu ada dalam diri kita. Jadi kegagalan itu bukan pada orang lain. Jadi seringkali selalu menyalahkan orang lain. Misalnya upline-nya lah yang nggak mau ngundang di acara, upline-nya lah yang nggak mau ngabarin duluan, upline-nya lah yang karena nggak bantu, upline-nya ya karena nggak dampingi. Nah itu pasti banyak sekali alasan-alasan yang membuat teman-teman ini gagal. Jadi selalu menyalahkan orang lain. Selain itu juga banyak menyalahkan downline atau mitra ya. Mitra saya sih nggak ikut acara, mitra saya sih nggak ikut seminar, karena mitra saya sih nggak mau ikut training. Banyak banget alasannya sehingga membuat kita tidak tergerak kalau kita punya karakter yang namanya blame tadi. Nah itu yang pertama kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan perlu hindari kalau kawan-kawan itu ingin berhasil beneran di bisnis ini. Yaitu apa? Tadi yang pertama adalah blame, saya ingatkan. Yang kedua adalah excuse, yaitu memberi alasan. Contohnya, saya nggak bisa sukses di sini, teman saya nggak ada yang kaya. Saya nggak bisa berhasil di sini, mitra-mitra saya banyak orang biasa-biasa saja. Sedangkan saya hanya lulusan SMA, hanya lulusan SMP, hanya S1, belum banyak pengetahuan, belum berpengalaman, yaitu banyak menciptakan alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf. Yang pertama tadi blame ya, selalu menyalahkan orang lain. Yang kedua adalah excuse atau alasan. Diajak seminar, alasannya repot. Diajak training, alasannya sibuk. Diajak home meeting, alasannya lagi kucingnya beranak atau ayamnya bertelur. Banyak banget alasannya. Itu kalau kita memiliki 2 karakter ini sudah dipastikan kita pasti gagal di usaha ini kawan-kawan semua. Dan yang ketiga kawan-kawan semua ya, selain dari blame ya, excuse, kalau kita terjemahkan blame itu adalah ini kawan-kawan ya, menyalahkan orang lain. Yang kedua excuse itu selalu punya alasan ya, selalu memberi alasan. Nah, yang ketiga ini kawan-kawan yaitu justify ya. Justify itu membenarkan keadaan. Ya terang aja, lawong dia bisa sukses, orang tuanya dulu sukses kok. Nah itu terang aja, orang dia bisa berhasil, dia punya kendaraan bagus kok, dia punya fasilitas bagus kok, dia punya banyak uang kok. Itu membenarkan suatu keadaan. Nah terang aja saya nggak berhasil, saya dari orang yang biasa-biasa aja kok. Terang aja saya nggak mampu, saya ini nggak ahli kok, nggak punya bakat. Jadi kalau basic saya bukan di dunia penjualan terus sama bilang nggak bisa dan selalu nggak bisa, nggak mau belajar, maka selamanya Anda akan penuh dengan yang namanya membenarkan keadaan. Jadi apapun kondisinya, Anda selalu membenarkan keadaan tersebut. Coba kawan-kawan mundur sejenak ya, berpikir
ke belakang, menoleh ke belakang. Eh, Kalau saya nggak bisa, tentunya ada yang bisa. Nah, siapa sih yang perlu saya dekati? Dengan siapa saya harus belajar? Nah, itu. Teman-teman coba menoleh ke belakang, coba flashback ke belakang ya. Kalau teman-teman saya berhasil, tentu apa ya rahasianya? Pasti ada. Gitu. Nah, kalau sudah tahu rahasianya, cari ilmu, cari guru, temukan dan gali terus, selalu bersinergi kepada orang-orang positif. Tapi kalau teman-teman memiliki 3 karakter tadi ya, 3 komponen ini dalam diri teman-teman, sudah dipastikan Anda pasti gagal. Yang pertama saya ingat lagi ya, adalah blame ya, excuse dan justify ya. Kalau disingkat BEJ. Jadi blame, excuse dan justify ini hilangkan dari dalam diri Anda jika Anda kepingin berhasil tentunya di usaha ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milagros Bojonegoro.